Kisah ini dimulai ketika Pamela Hemhill melihat seorang ibu datang ke minimarket di sebuah kota di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ibu tersebut datang berbelanja bersama dengan anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Ia melihat ibu tersebut mengalami kesulitan dalam berbelanja karena ia harus memegang anak laki-lakinya tersebut agar tetap berada di samping ibunya. Selama ibu tersebut berbelanja, ia harus sesekali berhenti untuk menarik anaknya agar tidak menjauh dari ibunya. Pamela Hemhill yang melihat kejadian tersebut menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan anak tersebut. Hal itu terlihat dari cara anak tersebut ketika ia tidak menanggapi ibunya. Anak tersebut tidak menjawab perintah ibunya, bahkan ia tidak mau untuk menatap mata ibunya. Selain itu, anak tersebut juga tidak dapat berbicara dengan jelas, melainkan hanya menggerutu. Gerutuannya itu pun semakin jelas ketika anak tersebut mulai kesal lantaran sesekali ditarik oleh ibunya. Akhirnya anak tersebut berteriak dengan keras, dan teriakannya menarik perhatian pengunjung lain yang sedang berbelanja. Kejadian tersebut membuat si ibu dari si anak ini merasa malu, sebab ia tidak bisa mengontrol anaknya dan dirinya seketika menjadi pusat perhatian di antara banyak orang. Melihat peristiwa itu, Pamela menghampiri si ibu dan anaknya tersebut dan mencoba untuk menenangkannya. Si ibu nampak sedih dan kebingungan. Lalu Pamela mengajak mereka untuk pergi keluar supermarket agar tidak menjadi pusat tontonan dari banyak orang. Ia mencoba menghibur ibu tersebut dengan mengatakan bahwa anak merupakan berkah, tetapi juga merupakan sebuah tantangan, dan menjadi ibu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pamela mencoba untuk berempati kepada ibu tersebut, dan si ibu itu pun kemudian menangis. Kemudian ia pun curhat pada Pamela mengenai kehidupannya yang cukup berat. Nama ibu tersebut adalah Patricia Cooper, dan ia membesarkan anak laki-lakinya tersebut seorang diri karena ia telah bercerai dengan mantan suaminya. Anak laki-lakinya itu bernama Terence Cottrell Jr. dan biasa dipanggil dengan sebutan Junior. Junior bukanlah anak tunggal, melainkan ia mempunyai seorang adik perempuan yang berusia 2 tahun. Sejak berusia 1 tahun, Junior kecil telah menunjukkan tanda-tanda keterlambatan perkembangan anak, dan pada usia 2 tahun, ia didiagnosa mengalami Autism Spectrum Disorder atau autisme, yaitu gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Menurut pakar psikologis anak, autis dapat didiagnosa ketika anak berusia di bawah 3 tahun. Ciri-ciri anak autis lainnya adalah perilaku yang hyperagresif dan sering menyakiti dirinya sendiri. Namun tentu tidak semua anak autis memiliki gejala yang sama. Patricia Cooper bercerita bahwa ia berjuang dengan keras untuk memberikan perawatan khusus bagi anaknya, mulai dari menyekolahkannya hingga memberinya obat untuk menenangkan ledakan amarahnya. Terkadang ketika si Junior mengamuk, ibunya sangat kewalahan untuk menenangkannya, bahkan ia dapat melukai ibunya. Karena ketidakmampuan Junior untuk mengontrol suasana hatinya tersebut, sang ibu menjadi takut jika anak laki-lakinya itu suatu saat akan menyerang adik perempuannya yang masih balita. Meskipun si ibu itu tahu bahwa anaknya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tetapi tetap saja ibunya merasa khawatir, bahkan cemas ketika anaknya nanti tumbuh dewasa dengan emosi yang meledak-ledak, sehingga ia dapat melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Junior juga pernah mengalami masalah perilaku di sekolah, sehingga pihak sekolah memperingatkan bahwa jika perilaku Junior tidak membaik, maka ia tidak akan bisa naik tingkat di sekolah berkebutuhan khusus. Ibunya tidak tahu lagi kemana harus meminta pertolongan, ditambah lagi ia hanya seorang single parent yang memiliki pendapatan serba pas-pasan, sehingga ia seringkali merasa sendirian dalam menghadapi permasalahannya. Oleh sebab itu, ketika Patricia Cooper bertemu dengan Pamela, momen tersebut merupakan anugerah yang sangat luar biasa bagi dirinya. Setelah mendengar curhatan dan keluhan si Patricia, Pamela Hemhill memberikan sebuah solusi dengan mengundang Patricia dan Junior untuk datang ke tempat ibadahnya, yaitu sebuah gereja yang bernama Apostolic Faith Church
yang terletak di sebuah mall di Jalan Fond du Lac, Milwaukee, Amerika Serikat. Gereja tersebut merupakan gereja kecil yang hanya terdiri dari 12 keluarga. Pamela mengatakan bahwa pendeta dan jemaat dapat melayani penyembuhan spiritual untuk Junior. Pamela mengatakan bahwa Junior membutuhkan sentuhan Tuhan karena tidak ada dokter dan obat-obatan yang bisa menyembuhkannya selain Tuhan. Tentu perkataan Pamela ini memberi Patricia sebuah harapan akan kesembuhan anaknya, karena ia sudah hampir putus asa untuk mengurus anak spesialnya tersebut. Pada akhirnya, Patricia memutuskan untuk membawa Junior ke gereja dan mengikuti ibadah malam. Apostolic Faith Church didirikan pada tahun 1977 oleh pendeta David Hemphill. Ia juga merupakan suami dari Pamela Hemphill. David Hemphill mempunyai saudara bernama Ray Hemphill yang juga merupakan pendeta di gereja tersebut. Ray dulunya merupakan seorang petugas pemeliharaan sekolah. Ia tidak pernah bersekolah teologi atau sekolah agama yang formal, tetapi ia telah ditabiskan sebagai pendeta oleh saudaranya sendiri. Dialah yang juga memimpin ibadah di gereja tersebut. Patricia rajin membawa anaknya untuk datang beribadah hampir setiap malam. Dan jemaat juga ikut turun tangan untuk memberi dukungan kepada Patricia dengan menyediakan mobil van untuk mengantar Patricia ke gereja. Beberapa jemaat juga membantu pekerjaan rumah tangga Patricia serta menjadi babysitter bagi anak perempuan Patricia selama si Patricia meninggalkan anaknya tersebut untuk pergi ke gereja. Ibadah di gereja berlangsung hingga berjam-jam lamanya, dimulai dari menyanyi hingga khotbah yang dibawakan oleh pendeta David Hemphill. Di tengah rangkaian ibadah, ada sesi doa khusus bagi anggota jemaat yang ingin didoakan. Pada sesi ini, pendeta Ray Hemphill mengundang Junior untuk didoakan secara khusus agar dapat sembuh dari penderitaan yang ia alami. Ray Hemphill yakin bahwa penderitaan yang dialami oleh Junior bukanlah gangguan perkembangan psikologis, melainkan kerasukan setan. Dia percaya bahwa roh jahat ada di dalam diri Junior. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa setan-setan ini harus diusir dengan ritual doa khusus. Pamela Hemphill mengatakan kepada Patricia bahwa ia juga pernah kerasukan setan pada masa muda, tetapi dia telah disembuhkan melalui ritual pengusiran setan pada tahun 1970. Mendengar kesaksian tersebut, Patricia mulai yakin kemungkinan memang benar bahwa anaknya telah dirasuki oleh setan. Ditambah lagi, dia pernah melihat putranya yang awalnya bersikap baik secara tiba-tiba berubah menjadi anak yang berbeda, penuh dengan amarah dan sulit untuk ditenangkan. Patricia berpikir bahwa mungkin ada roh jahat dalam diri anaknya yang menyebabkan perilaku anaknya tersebut berubah drastis. Maka dari itu, pada bulan Agustus 2003, Patricia secara rutin setiap 3 kali seminggu membawa anak laki-lakinya tersebut ke gereja untuk mengikuti ritual doa pengusiran setan. Dalam ritual doa pengusiran setan tersebut, bukan hanya pendeta saja yang mendoakan, tetapi seluruh jemaat juga ikut memusatkan perhatian mereka dalam ritual doa bagi si Junior. Mereka semua berdoa untuk Junior selama berjam-jam lamanya, meminta Tuhan untuk melepaskan iblis yang telah mengambil alih tubuh dan pikiran anak tersebut, dan menggantinya dengan kasih dan terang Tuhan. Dapat diketahui bahwa pendeta dan jemaat gereja tersebut sama sekali tidak mempunyai pengetahuan psikologis anak dan tidak mengetahui mengenai gangguan autis. Sehingga mereka dengan begitu yakin bahwa si Junior kerasukan setan. Ritual pengusiran setan yang dilakukan pada Junior membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga dia memberontak dengan menendang, meninju, dan mencakar orang-orang di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa anak autis memiliki kemampuan terbatas untuk mengekspresikan emosi yang dia rasakan, entah itu rasa bosan, frustasi, maupun rasa jengkel atas ritual pengusiran setan yang berlangsung sangat lama. Dan ia mengekspresikan emosinya itu dalam bentuk pemberontakan fisik. Namun sebaliknya, pemberontakan yang dilakukan oleh Junior seperti menendang dan lainnya
dianggap sebagai tanda-tanda kerasukan setan oleh pendeta dan seluruh jemaat. Karena kepercayaan mereka itu, mereka berupaya lebih kuat lagi untuk mendoakan si junior, sehingga ritual tersebut berlangsung semakin lama dan semakin sering. Tetangga Patricia melihat hal yang berbeda dalam diri anaknya. Anaknya tersebut terlihat lemas seperti anak yang tidak terawat. Setelah 2 minggu lamanya, si junior tetap dianggap tidak mengalami perubahan. Dan pendeta Ray menganggap bahwa iblis dalam diri anak terlalu kuat. Oleh sebab itu, pendeta Ray Hemhill memutuskan untuk melakukan metode yang sedikit berbeda, yaitu dengan membaringkan junior di lantai dan melepaskan sepatunya. Selama pendeta mendoakan, para jemaat memegang tangan dan kaki junior agar ia tidak memberontak. Termasuk ibunya sendiri juga ikut memegangi kaki anaknya. Yang lebih menegangkan lagi, dalam beberapa sesi ritual, si pendeta Ray Hemhill membaringkan tubuhnya yang beratnya sekitar 72 kg ke atas tubuh junior yang berusia 8 tahun, sambil berbisik ke telinga anak tersebut untuk mengusir setan yang dianggap merasuki si anak. Jadi bisa dibayangkan betapa tersiksanya si junior, hingga anak tersebut terlihat sangat lemas karena habis tenaga untuk melawan orang-orang yang memegangi tubuhnya. Ditambah lagi, dada si junior ditindih oleh Ray Hemhill. Akibat kelelahan tersebut, junior pada akhirnya tidak bisa lagi melawan dan akhirnya hanya bisa diam. Namun kelelahannya tersebut malah dianggap sebagai suatu proses dalam penyembuhan dari serangan setan. Saat junior merasa lelah, ibunya lalu membawa ia pulang. Tetapi keesokan harinya, junior masih tetap berperilaku sama. Ia masih tidak dapat mengontrol emosinya. Maka ibunya pun kembali membawa junior ke gereja. Pola seperti itu terjadi berulang-ulang kali, hingga berminggu-minggu lamanya. Ritual pengusiran setan tersebut membuat junior mengalami trauma. Ia menjadi lebih mudah emosi ketika berada di antara orang banyak. Bahkan ia juga menjadi pemarah ketika melihat ayahnya sendiri yang bertubuh besar persis seperti pendeta Ray Hemhill. Namun alih-alih memahami bahwa hal tersebut merupakan dampak traumatik dari ritual pengusiran setan, pihak gereja terkhususnya pendeta Ray Hemhill malah mengatakan bahwa hal tersebut adalah ulah dari iblis. Ada satu hal yang bikin merinding di tengah ritual pengusiran setan tersebut, yaitu Patricia, yakni ibu dari si junior, berkata bahwa ia pernah mendengar iblis berbicara melalui mulut anaknya dengan suara yang mendesis. Iblis tersebut berkata, "Bunuh aku, bawa aku." Dan tentu saja, kesaksian si ibu tersebut semakin membuat jemaat dan pendeta merasa yakin bahwa ritual pengusiran setan harus dilakukan lebih intens. Hingga pada hari Jumat tanggal 22 Agustus, ritual kembali dilakukan dan pendeta Ray Hemhill menegaskan bahwa pada saat ini setan akan benar-benar diusir. Malam itu merupakan malam dengan cuaca yang cukup panas, sedangkan gedung gereja tidak dilengkapi dengan air conditioner, melainkan di dalam gedung hanya terdapat kipas angin. Ketika ritual dimulai, junior awalnya tidak memberontak. Ia dibawa ke depan altar gereja. Sepatunya dilepas, lalu duduk di lantai. Pendeta Ray Hemhill lalu berlutut di sebelah junior dan mulai berdoa. Namun tiba-tiba junior mengamuk dengan melakukan gerakan memukul dan juga menendang. Diduga ia merasa tidak nyaman dengan si pendeta yang berada di sebelahnya. Namun lagi-lagi jemaat menganggap bahwa reaksi tersebut merupakan iblis yang sedang marah ketika didoakan. Jemaat kemudian menutup tubuh junior dengan kain. Setelah itu jemaat menjepit lengan dan kakinya di lantai, sehingga junior tidak dapat lagi melukai orang-orang di sekitarnya. 2 orang perempuan menahan kakinya, dan ibunya sendiri menahan lengan kiri putranya tersebut. Sedangkan pendeta Ray Hemhill menahan lengan kanan dan memegang kepalanya sambil berbaring di atas tubuh junior yang terbaring di lantai. Ray Hemhill tidak hanya berdoa, tetapi ia juga mengucapkan kalimat yang berisikan perintah agar entitas jahat keluar dari tubuh junior. Situasi semakin mencekam. Setelah sekitar 1 jam lamanya, orang-orang tersebut menyadari bahwa junior telah diam. Ia tidak lagi memberontak.
Pendeta dan jemaat pun yakin bahwa iblis telah pergi dari tubuh si Junior. Rahim Hill yang selama 1 jam berada di atas tubuh Junior akhirnya mengangkat tubuhnya. Mereka melihat Junior diam dan bermandikan banyak keringat. Alih-alih mereka senang karena Junior bebas dari roh jahat, malah mereka melihat hal yang sangat mengerikan. Mereka melihat wajah Junior membiru. Setelah itu Junior tidak lagi bernafas. Sontak mereka pun memberi CPR pada Junior dan menelpon mobil ambulan. Namun sayang, upaya mereka untuk menyelamatkan Junior sudah terlambat dan Junior tidak lagi dapat dihidupkan kembali. Terence Cottrell Jr. dinyatakan meninggal di rumah sakit. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa Junior meninggal karena sesak napas akibat kompresi dada eksternal. Ia diduga mati lemas karena beban yang diletakkan pada dadanya selama ritual pengusiran setan. Atas kematian Junior, Rahim Hill harus berurusan dengan pihak pengadilan. Ia divonis bersalah atas tindakannya menghilangkan nyawa Junior. Namun vonis yang diberikan oleh hakim bukanlah atas tuduhan pembunuhan yang disengaja, melainkan tuduhan pelecehan. Sehingga hukuman yang diberikan lebih ringan daripada tuduhan pembunuhan. Ini mungkin menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita. Loh, kok bisa? Kan udah jelas-jelas si pendeta tersebut sengaja membunuh Junior. Seharusnya tindakannya tersebut masuk dalam tuduhan pembunuhan yang disengaja. Ternyata hal tersebut dikarenakan undang-undang di Amerika yang membebaskan dan menghormati setiap orang untuk melaksanakan praktek keagamaan. Kebijakan inilah yang membuat si terdakwa yang melakukan kejahatan atas nama agama seringkali dapat lolos dari tuntutan pengadilan. Bahkan seringkali para pemuka agama yang melakukan kejahatan atas nama agama dapat membela dirinya dengan menggunakan tameng kebebasan beragama. Dan kebijakan kebebasan beragama inilah yang seringkali dijadikan tiket untuk bebas dari penjara. Namun jaksa tidak kehilangan akal. Itulah sebabnya hakim memvonis Rahim Hill bukan dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja, melainkan dengan tuduhan pelecehan hingga menyebabkan kematian. Sehingga Rahim Hill divonis 5 tahun penjara. Namun kalau dipikir ulang, tuduhan tersebut tetap tidak adil. Sebab tidak ada ritual agama, apalagi agama Kristen, yang mengajarkan untuk menindih hingga kehilangan nyawa dan menyiksa seseorang anak kecil dengan alasan apapun. Sementara itu, hal yang membuat kesal adalah pernyataan dari pendeta David Himhill dan istrinya Pamela pada wartawan. Pendeta tersebut mengatakan bahwa Junior memiliki permasalahan dalam pikirannya dan apa yang kami lakukan adalah meminta Tuhan untuk memperbaikinya. Dan yang saya tahu, kita tidak bersalah atas apapun, kata pendeta David Himhill. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika saya berbaring pada seseorang dan mereka meninggal, itu karena Tuhan yang membawanya, bukan saya. Wartawan juga bertanya tentang saudaranya tersebut, yaitu si Rahim Hill yang sama sekali tidak memiliki ijazah sekolah agama yang formal. Lalu kenapa dia bisa ditahbiskan menjadi pendeta? Si David Himhill menjawab, jika seseorang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka hanya dengan membacanya dan percaya, itu saja sudah cukup, meskipun Anda tidak bersekolah teologi. Menurut saya ini apa bedanya antara jemaat dengan pendeta? Pamela Himhill mengatakan kepada wartawan bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta Rahim Hill dengan menindih tubuh si Junior merupakan teknik eksorsisme yang sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Ini sungguh ironi bahwa Pamela menggunakan ayat Alkitab untuk membela saudaranya yang telah terbukti membunuh. Lagi pula ayat yang ada di Alkitab tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, yaitu menindih anak kecil yang jelas-jelas dia merasa tersiksa. Jelas ini merupakan suatu penafsiran yang sangat keliru. Dalam sidang, pengacara terdakwa mengajukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Ibu Junior telah setuju untuk membawa anaknya ke gereja dan mengikuti ritual pengusiran setan. Bahkan yang membuat geram adalah ketika dalam pembelaan tersebut disebutkan bahwa Junior meninggal akibat obat-obatan yang ia konsumsi, seperti peniramin, dextrometorphan, dan ciprasidon.
Namun pada akhirnya hakim menolak pembelaan si pengacara tersebut. Pada akhirnya Ray Hemphill tetap dinyatakan bersalah atas pelecehan anak dan ia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara, ditambah 7,5 tahun masa percobaan. Selain itu, ia dituntut membayar ganti rugi sebesar $1.224. Hukuman ini memang kurang adil dan terkesan ringan. Tetapi apa boleh buat, jaksa kesulitan untuk melayangkan tuduhan pembunuhan terhadap tersangka. Belajar dari kisah ini, saya teringat perkataan Albert Einstein yang menyatakan, "Science without religion is lame. Religion without science is blind." Artinya, ilmu tanpa agama pincang, agama tanpa ilmu buta.